Di kuliah hari ini sambil nunggu yang lainnya untuk bergabung atau join, ini sebelumnya saya minta maaf ya, karena ya di kuliah pada minggu hari ini, saya geser di, jam 6 karena ini tadi saya masih ada tugas dinas ke Jakarta dan tadi sore masih perjalanan ke hotel ini ya. Baik untuk yang di berikutnya, ini setelah kemarin kalian coba yang di apa istilahnya, di etolnya ya. Jadi kita cek kemarin untuk yang di contohnya eh, ini ada ada Fitratin sama Nur Fauziyah, coba, kita cek yang punyanya Nur Fauziyah. Oke, jadi yang kemarin, kita sudah mencoba dari monitoring suhu ini dengan ThingSpeak, jadi secara konsepnya data yang dari SP32 ini nantinya akan kita coba kirim datanya ke sisi ThingSpeak gitu ya. Untuk yang di sini kita akan nyoba pakai yang di Wobi, kalau misalnya kalian mempunyai SP32 di rumah, punya modul DHT22 dan dia ini kalau misalnya beli sendiri juga, cukup murah ya. SP32 mungkin nantinya sekitar 75.000, kalau DHT22 mungkin artinya sekitar 15 ribuan ya. Jadi LCD ini mungkin sekitar 20 ribuan ya, jadi sekitar 100 ribuan lah. Ini mungkin nantinya apa istilahnya, ngempet mengurangi makan dulu berapa, kali itu ya, nantinya udah bisa beli perangkatnya ini ya, dan di sini bisa kalian coba sendiri secara langsung, mengikuti modul yang ada di saya. Kalau di modul di saya nanti lebih simpel lagi ya, dari SP32 nantinya sama DHT22 dia. Jadi mungkin nggak sampai 100.000, ini kalian sudah bisa mengembangkan sendiri atau mencoba sendiri modul-modul yang ada di, kemarin saya berikan di web saya itu ya. Kalau, belum punya modulnya, nah ini nanti alternatifnya sudah ada Wobi, cuma Wobi ini kelemahannya, kita tidak bisa melakukan kontrol ke sisi SP32 ya. Jadi dia itu hanya satu arah, SP32 dia tuh ngirim datanya ke sisi server. Kalau servernya dia tuh memberikan kontrol atau nantinya sini dia memberikan aksi ke sisi SP32, maka itu berbayar ya di Wobinya. Kemudian, yang kedua, ini yang juga nantinya berlaku di sini, ini ada beberapa library ya. Jadi kalau kita yang di hari ini kita akan nyoba memakai MQTT untuk protokol komunikasinya. Nah, yang di sini kalau kita menambahkan library sendiri, kalau file zip yang ada di SP32 di MQTT, maka ini juga berbayar. Jadi itu ya. Jadi ini, eee, yang kelemahan dari free-nya Wobi itu ya. Oke, yang di sini kemarin sudah dicoba di TeamSpeak-nya. Jadi nanti yang sini kalau ngirim datanya ke TeamSpeak-nya ini nggak ada masalah dari sisi SP32-nya, tinggal di-setting API key-nya. Jadi secara konsepnya kita bisa mengirim data ke suatu server dan sebagainya, kalau di server itu sudah disediakan API-nya dia. Jadi ini API nanti dia akan memudahkan kita untuk mengirim data ke suatu website gitu ya. Oke, ini sudah dimasukkan data semuanya, kemudian ini sudah dicoba, untuk mengirim data suhu sama kelembabannya. Ini, sudah bisa mengirim datanya ke sisi server itu ya. Ini kalau ditambahkan buzzer dan sebagainya, ya. Ini, untuk membunyikan buzzer kalau dia melebihi dari suatu threshold, nilai dia. Ini kalau ditambahkan ultrasoniknya, ini, sudah dimasukkan juga di sini dia. Jadi ini ya, ini, sudah dilakukan beberapa, apa istilahnya ya, di sisi modulnya, dan ini sudah dikerjakan juga oleh Mbak Nur Fauziyah ini. Baik, sekarang kita akan coba yang yang berikutnya, yang berikutnya ini, berupa ini ya,
kita akan mencoba mengkoneksikannya dari IoT ini, nantinya ke sisi Ubidot ya. Jadi, kita akan nyoba beberapa platform yang sudah ada di suatu jaringan internet, yaitu pakai TeamSpeak, pakai Ubidot, pakai Telegram, pakai Blink, dan nanti di sini kita akan coba menggunakan namanya MIT Inventor kalau waktunya mencukupi itu ya. Oke, sama ya, ini password-nya AISA 2023. Ya, sekarang kita akan nyoba yang di Ubidot-nya. Di Ubidot ini, eee, kita sekaligus kita akan nyoba, koneksinya pakai MQTT ya. Jadi kalau yang sebelumnya, kalau kita pakai yang di TeamSpeak, kita menggunakan yang di HTTP. Jadi secara konsepnya, protokol yang digunakan untuk mengirim data ke sisi server, ini nanti ada beberapa yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan HTTP, seperti yang kemarin kita lakukan di TeamSpeak. Yang kedua, eee kita bisa menggunakan MQTT, kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan CoAP, yang keempat kita bisa menggunakan MAMQP dan sebagainya itu. Jadi ada banyak hal atau ada banyak protokol yang bisa kita gunakan untuk ngirim data ke suatu jaringan internet. Kemudian, kenapa nanti di sini kita menggunakan MQTT ya dibandingkan dengan HTTP ya. Jadi ya di HTTP kelemahannya di jaringan internet atau di jaringan IoT, di jaringan IoT ini kan dia biasanya datanya kecil-kecil ya. Jadi dia itu untuk mengirim data suhu, data kelembapan, data jarak, data, tekanan udara dan lain sebagainya. Jadi datanya dia itu kecil, jadi pengenatinya cuma berapa kilobyte dan sebagainya dia. Jadi nggak sampai megabyte untuk proses pengiriman data ke isi server. Nah ini kalau kita pakai HTTP, dia itu tidak cocok ya kalau dia dipakai untuk pengiriman data yang kecil. Jadi ini bisa kita asumsikan, ini untuk mengirim orang dari satu kota ke kota yang lainnya, mungkin dia itu hanya, 1 atau 2 orang, kalau HTTP dia itu disediakan base itu ya. Jadi dia itu ada base yang digunakan untuk mengirim orang dari misalnya Surabaya ke Yogyakarta. Nah, ini kan dia tidak efektif ya. Jadi dia itu sebenarnya, bisa digunakan mobil yang kecil, tapi nanti dia itu disediakan base yang besar hanya untuk mengirim orang 2 atau 3 orang dari satu kota ke kota yang lainnya. Nah, di MQTT ini dia itu bisa disesuaikan, oh ternyata dia itu hanya 5 orang yang dikirim, ya udah nantinya sini dia itu pakai, mobil Agya. Oh dia, hanya 7 orang, ya udah pakai Avanza gitu ya. Oh dia ada 50 orang, ya udah dia, bis kecil. Oh dia ada 80 orang, oh ya udah dia pakai bis besar. Jadi, yang di MQTT di sini dia itu bisa menyesuaikan dengan data yang dikirimkan ke sisi server. Lah, kalau konsepnya kemarin, kalau kita pakai yang di HTTP, ini dia tuh ada namanya HTTP request, sama nanti ada namanya HTTP respon ya. Jadi dia tuh ketika dia tuh mau ngirim data, maka si sisi pengirimnya itu akan mengirim yang namanya request ke sisi server. Nah, di server akan memberikan datanya berupa HTTP respon ke sisi apa istilahnya, ke klien gitu ya. Jadi itu yang koneksi antara klien sama si server. Nah, kalau di MQTT, maka nanti di sini ada namanya MQTT broker gitu ya. Jadi di sini itu ada namanya publisher sama nanti ada subscriber gitu ya. Jadi kalau misalnya ini, saya asumsikan, ini MQTT ini semacam kayak kalau dia tengkulak ini ya, apa istilahnya, kayak tengkulak, petani dan sebagainya. Jadi petani ini ketika dia tuh memasarkan dari padinya atau nanti dari hasil yang ada di sawahnya, di pertaniannya, maka si petani dia itu akan memanggil atau menjualnya ke tengkulak. Nah, tengkulak ini, jadi broker ini dia sebagai tengkulaknya dia. Jadi dia itu si subscriber ini dia sebagai petaninya, atau klien ini dia sebagai petaninya, sensornya dia sebagai petaninya, sebagai penghasil data gitu ya. Jadi si mmm, ini dia itu ada publish ya. Jadi ini publish itu maksudnya itu akan publish atau dia itu akan mengirim atau menjual datanya ke sisi MQTT broker atau ke sisi tengkulaknya. Nah ini ketika dia itu publish, maka dia itu ada topiknya.
dia tuh mau jual apa dia ke sisi tengkulaknya, karena tengkulak kan dia bisa macam-macam ya. Dia bisa tengkulaknya untuk yang di padi, bisa tengkulaknya yang di singkong, bisa tengkulaknya untuk mangga, jadi dia menyesuaikan sama musimnya. Jadi kalau dia di broker atau tengkulak, dia tuh bisa menjual macam-macam ke sisi customer-nya dia. Nah, yang di sini otomatis, untuk membedakan antara satu hasil atau satu klien dengan klien yang lainnya, maka untuk yang di sini dia itu ada topiknya. Jadi topik ini sebagai jualan yang diasosiasikan ke sisi klien yang tadi menjual ke tengkulak atau MPTT broker ini ya. Jadi istilahnya dari si klien dia itu akan menjual ke sisi MPTT broker atau tengkulaknya, ini namanya topik. Jadi misalnya dia tuh, "Oh saya jual padi," ya udah nanti di sini topiknya itu dia padi. "Oh saya jual ubi," ya udah nanti topiknya dia ubi. "Oh dia jual jagung," ya udah nanti topiknya jagung dan sebagainya. Nah, si klien ini, mungkin dia tuh ada yang butuh padi gitu ya, maka si klien dia tuh akan subscribe ini ya. Jadi dia tuh ada subscribe ini yang, merah ini, jadi dia subscribe, ke tengkulak ini, kemudian tengkulak ini memberikan publish ini ke sisi, konsumennya untuk yang di padi misalnya. Oh ternyata klien yang lainnya dia itu butuh ubi, ya udah dia tuh subscribe ke sisi tengkulaknya, request ke tengkulaknya bahwa dia butuh ubi. Maka si tengkulaknya itu akan memberikan ubi atau publish-nya ke sisi, customer yang butuh ubi tadi. Jadi yang di biru ini dia itu publisher, yang di merah ini dia sebagai subscriber, ini ya. Jadi dia tuh, yang subscriber nanti dia di sini yaitu dari si, klien yang akan me-request dari datanya dia. Nah yang di sini publisher ini biasanya dia berupa sensor-sensor, jadi nanti di sini kita akan, berangkat ke SP32-nya, yang sudah kita pasangin sensor, ini dia sebagai yang namanya publisher. Nah, nanti yang di MQTT tengkoraknya, ini bisa macam-macam ya, bisa ThinkSpeak, bisa Ubidot, bisa apa istilahnya, kayak Blink dan yang lainnya. Jadi untuk yang di sisi brokernya, ini platform yang sudah ada di internet. Jadi nanti di sini dari Wobby, ataukah nanti di sini kalau sudah punya hardware-nya, maka datanya akan di-publish ke sisi platform yang sudah ada. Jadi nanti di sini kita akan publish ke sisi yang kita gunakan hari ini yaitu pakai yang namanya Ubidot gitu ya. Kemudian nanti topiknya nanti bisa macam-macam ya. Jadi topik ini bisa nama device-nya. Jadi misalnya nama device-nya kita, namakan dia itu SP32, maka nanti topiknya itu dia ESP32 sesuai dengan nama dari device-nya. Nanti ya di SP32, nanti di sini ada beberapa sensor, ya udah nanti ada sensor suhu, ada kelembapan, ada pressure udara dan sebagainya dia. Nah, yang di sini, klien ini ketika dia itu mau mengakses data yang ada di Ubidot atau di platformnya Ubidot, maka dia itu subscribe terlebih dahulu. Jadi dia itu meminta data SP32 yang tadi disimpan di MQTT Broker. Nah, nanti kalau ada permintaan, maka si MQTT Broker akan memberikan publisher atau mempublish data ke sisi klien yang tadi request datanya. Ini ya konsepnya ya. Jadi, nanti yang di hari ini, kita akan mencoba untuk membuat publisher-nya dari sisi SP32 di Wobby-nya yang sudah kita pasangi sensor, kemudian nantinya di sini kita akan membuat MQTT broker-nya berupa platform di Ubidot. Jadi yang dia di platform Ubidot, nantinya kita akan pasangi dengan MQTT broker-nya sebagai MQTT broker-nya dia. Iya, ini penjelasannya di sini, silahkan nanti dibaca-baca untuk jadi penjelasan mengenai MQTT atau protokol MQTT ini ya. Ini sekali lagi kita akan menggunakan Ubidot-nya ini sebagai MQTT broker. Jadi yang di SP32 dia akan publish ke sisi, Ubidot-nya, ke datanya, kemudian, ada klien yang dia tuh request data, dia tuh pakai subscriber, kemudian nanti di sini yang di Ubidot-nya akan publish data ke sisi klien yang tadi request datanya dia.
Oke, sekarang ini desainnya. Jadi, nantinya sini kita akan butuh SP32. Ini nantinya dia sebagai nama device-nya. Jadi ketika kita membuat topik ke sisi UB nanti yang di situ diminta topiknya apa. Jadi nanti topiknya kalau yang di sini, kasusnya itu dia sebagai ESP32. Selagi topiknya nama device yang nanti akan kita pasang di UB.nya. Yang di sini nama device-nya itu dia ESP32 ini ya. Kemudian untuk yang di sensornya, nanti di sini ada DHT11 ya. Kalau di WOFI kan dia adanya DHT22, jadi dia tidak ada DHT11-nya. Nanti di DHT22 nanti ada 2 parameter, yaitu dia suhu sama kelembapan. Jadi nanti di sini, dia itu akan publish data ke sisi MQTT Broker, nanti ada 2 data, yaitu dia suhu sama kelembapan, gitu ya. Nanti silakan di-setting untuk yang di, apa istilahnya, rangkai dulu yang di sisi, monitoring suhu dengan DHT11-nya. Kemudian nantinya yang kedua kita siapkan dulu UB.nya di sisi platform MQTT-nya. Jadi yang di sini silakan nanti dibuka UB.nya, nanti kalau belum punya, bentar, kok nggak ada di sini. Nanti kalau belum punya akunnya, nanti silakan di-create, akunnya terlebih dahulu ya. Ini terus saya udah punya akunnya, jadi nanti silakan registrasi terlebih dahulu. Ini sifatnya free trial 30 hari, ini ya. Ini saya langsung sign in aja, login. Nah, ini ya. Jadi setelah login nantinya sini, kalian create, free akun dan sebagainya. Kemudian, nantinya untuk membuat topik, jadi selagi untuk bikin topik, nantinya kita akan milih device-nya ini ya. Nanti ada, plus-nya ada di sini, kita pilih add new device, ya. Jadi selagi dari, device ini, kita ada devices ini. Nah, nanti di sini kita ada create device. Nah, nanti di sini ada berapa yang bisa, digunakan, ada blank device, ada ini untuk yang untuk saat ini kita akan menggunakan SP32, itu SP32 dengan WiFi ini. Jadi nanti di sini untuk koneksi dan sebagainya, kalian bisa melihat dokumentasinya dari sini ya. Jadi ini dokumentasi gimana caranya untuk melakukan koneksi SP32 ini ke IBDOT menggunakan MQTT ini ya. Jadi ini saya udah dijelaskan juga cara koneksi ke sisi UB.nya dia. Oke, ini penjelasannya, nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian, nanti di sini, ini, untuk yang di berikutnya, kita akan ini ya, ada 2 library ESP32 agar bisa terhubung ke UB.nya ini ya. Itu nanti ya pub subs client, artinya di sini ada apa istilahnya, kayak di, berapa filenya yang bisa kita download di sini. Ini bentar, oh download-nya ini ya. Jadi nanti sih ada library yang namanya PubSub Client, nanti juga nanti ada UB.esp mqtt ini ya. Jadi nanti ya sini silakan di-download 2 file ini. Nah, ini ya. Jadi nanti di sini ada 2 file ini, Publisher Subscriber Client ini ya. Ya sebentar saya izin minum dulu ya.
Seperti tadi saya infokan, kalau kita menggunakan ESP32 hardware, maka kita dengan mudah untuk menambahkan library ini ke dalam device kita, gitu ya. Jadi selagi kalau yang di sini mau kita tambahkan ke ESP32 yang ada di hardware kita, ya nanti dia itu dengan mudah bisa kita tambahkan ke dalamnya. Nanti ada di sini ya, nanti ada library ini nanti yang kita tambahkan di sini ya. Cuma, untuk yang di UB.Dot, yang ada di Wofi, kita tidak bisa menambahkan library ini ke dalam, Wofi kita, kecuali kita sudah membayar ke Wofi ya. Jadi yang di akunnya yang gratis, ini kita tidak bisa untuk melakukan instalasi 2 buah file ini. Tapi nanti di sini saya akan kasih linknya, di mana untuk yang di sini nanti ada saya sudah menemukan ada berapa, satu file ya nggak salah ya. Mana ya kemarin ya? Nah ini, sudah saya coba di sini dia tuh bisa, sudah terkoneksi ke sisi Workfree-nya. Wis, oh jadi ini, bentar, kok ini ya terus ini dia bentar, kok jadi ini? Ini saya copy dulu aja. Nah ini, yang ada di saya, kirim ke dalam ini ya, kolom chat ya, nanti bisa kalian coba. Ini saya coba kirim ke kolom chat. Nih, ini laptop saya udah agak error nih. Tombolnya ada berapa yang bermasalah. Nah dia, itu sudah ada project-nya, itu sudah terinstall 2 buah file library ini ya. Jadi ada UB.Dot, untuk SP32 MQTT ini ya. Jadi nanti di sini, karena selagi kalau kita menambahkan file .h atau .cpp ke dalam Woki, ini khusus yang berbayar. Jadi kalau yang di gratis, dia itu tidak bisa untuk memasukkan datanya ke sini dia. Oke, kita lanjut yang ada di modulnya. Jadi, nanti gunakan yang di situ saja ya, untuk yang di, apa istilahnya, di modulnya, di Wofi-nya. Kemudian, nanti di sini setelah kita berhasil, ini ya, nanti ya kita ulang lagi yang di awal tadi, ya. Jadi nanti di sini dia di UB.Dot-nya. Nah, di UB.Dot tadi, nantinya sini kita pilih yang device tadi. Jadi tadi untuk mengetahui library yang perlu diinstal ke dalam, eee, boot kita. Yang di sini nantinya create, device, nanti di sini silakan blank device-nya nih ya. Jadi ini kita akan bikin device yang baru. Jadi tadi yang di MQTT kan dia itu butuh yang namanya topik. Nah, topiknya ini dia itu dari namanya diambil dari nama device-nya ini ya.
Jadi ini nantinya dia sebagai topik yang nanti akan dikirim ke sisi Wofi. Jadi misalkan ini saya beri nama ISP Wofi. Nah, ini untuk mengirim topiknya ke sisi MQTT broker miliknya Ubidot gitu ya. Oke, ini kelihatannya sudah lebih dari satu plan ya, sehingga nanti sini saya diminta untuk yang berbayar ya. Jadi ini saya sudah membuat beberapa ini ya, apa istilahnya, device. Ini kelihatannya dia itu tidak bisa lebih dari 3 device, jadi dia itu maksimal cuma 3 device ya. Ini coba saya hapus saja. Enggak ada teleponnya. Permisi Pak, sepertinya mikrofonnya belum di-unmute Pak. Ya. Oke, jadi yang di sini tadi setelah kita klik, blank device-nya, ini sebagai topik yang nanti akan dibuatkan di sisi MQTT broker di Ubidot-nya. Kemudian dari sini, kita akan diberikan API label sama nanti ada namanya tokennya. Jadi kedua informasi ini akan kita kopikan ke dalam program di Wofi-nya tadi ya. Jadi, akun dari masing-masing kalian nanti akan mendapatkan API label sama nanti token yang digunakan untuk mengakses data yang ada di Ubidot servernya itu ya. Kita coba yang di sini. Jadi ini kelihatannya dibatasi cuma 3 device gitu ya. Nanti devices, nah ini tinggal di plus create device, nanti pilih blank device, nanti ini misalnya dia ESP Walkwi, ini ya, Walkwi 2 nih misalnya. Nah, ini berhasil ya. Jadi tadi kelihatannya batasnya hanya sampai 3 saja ya. Ini ya, ini yang di SP Walkwi 2 yang sudah kita create. Nah, yang di sini ya, nanti ada informasinya, nanti ada namanya API label, ini ya, di Wofi-nya ini, nanti bisa kita kopikan, sama yang namanya tokennya ya. Nanti tokennya ini nanti ya kita kopikan ke dalam program kita. Jadi ada 2 informasi ini yang nanti akan kita kopikan ke dalam program di ESP32 kita gitu ya. Dan, dari sini setelah kita bikin device-nya atau bikin topiknya, maka kita akan membuat yang namanya tadi yang di device tadi kan dia ada namanya sensornya gitu ya. Jadi yang di sini untuk menangkap atau menerima data sensor yang dari SP32, maka di si widgetnya perlu kita tampung sebuah variabel untuk menangkap datanya tadi ya. Ini, misalkan ini kita buat ada 2 variabel, yaitu ada add variabelnya di sini tadi nanti. Nantinya sini kita kasih yaitu dia nama suhu, sama nantinya sini kita kasih yaitu dia namanya atau humidity gitu ya. Jadi nantinya sini kita klik, variabel, ya sini ya, ada row variabel. Jadi, yang di sini ada 2 hal, yaitu dia row variabel, ini untuk menyimpan data langsung dari sensor. Kalau dia synthetic variable, itu nanti ada semacam kayak rumusan matematikanya ya. Jadi nanti situ
ya itu akan diolah oleh program kita, yang di UB.nya ini untuk mengolah data yang dari sisi, eee, sensornya dia. Misalkan sensor analog, sensor suhu ya. Jadi ada sensor suhu LM35, itu kan datanya data analog gitu ya. Jadi dia itu masih datanya analog, dia itu ring-nya antara 0 sampai 1000. Jadi dia itu harusnya 0 sampai 100 derajat Celcius, tapi yang di situ dia itu 0 sampai 1000 nilai dari analognya. Sehingga perlu kita konversi dari data analog ini menjadi data digital berupa data suhunya 0 sampai 100 derajat Celcius. Ya, jadi itu nanti ya kita perlu rumusan di sisi sininya. Tapi kalau dia kayak di HT11, di situ dia sudah data aslinya, misalnya dia itu suhunya 26 derajat, ya itu nantinya sudah langsung 26 derajat. Tidak perlu kita lakukan rumusan lagi dari nilai yang masuk ke sisi server ini ya. Ini kita pilih raw variabelnya. Ya, ini kita kasih nama, misalnya dia itu suhu tadi. Dan ya, ini suhunya, nanti datanya dia akan langsung masuk ke sini, ya gitu ya. Kemudian, nanti ada satu lagi yaitu dia kelembapan. Ini tadi banyak kan ngeklik ini ya. Bisa diedit, kita hapus dulu aja. Oke, kita tambahkan lagi raw variable, ini yaitu dia humidity. Oke, sehingga yang di sini kita sudah punya 2 parameter untuk menampung data dari sensor yang dipasang di ESP32-nya. Ini ya, cukup simpel ya, untuk yang di UB.nya. Jadi yang di UB.nya ini sudah kita siapkan topiknya namanya, ESP WOKWI 2 tadi. Kemudian yang di topik ini akan ada 2 buah data, yaitu dia suhu sama humidity-nya. Nah, ini dia. Sekarang, kita akan beralih ke sisi hardware-nya. Di hardware-nya ini kita pasang yaitu dia 2 library yang tadi disyaratkan untuk koneksi ke sisi UB.MQTT. Jadi nanti di sini ada sebuah library namanya UB.SPMQTT. Nantinya ini dipakai untuk koneksi ke sisi UB.ISP menggunakan protokol MQTT-nya ini ya. Sekali lagi, nanti ini, apa istilahnya, saya sudah siapkan yang di WOKWI-nya, jadi nantinya sini silakan kalian tinggal ganti-ganti, karena ini sudah ada library-nya ya. Jadi tidak perlu di-install library-nya ke dalam, mmm, ESP32-nya ini ya. Oke, nanti yang di sini, ini silakan nanti yang di sini dikopikan UB.token-nya, ya. Jadi yang di sini tadi, ini udah tokennya nanti diambil dari sini ya. Jadi ini tokennya nanti dikopikan, ini dikopikan, ini udah tokennya dikopikan ke sini ya. Nah, sini, kemudian WiFi SSID sama WiFi password-nya dia sama. Kemudian ya di device labelnya, device label tadi kita menggunakan, bentar, ini ya, device labelnya itu dia API labelnya nih ya. Jadi ini yang kita kopikan ke dalam WiFi kita. Ini ya. Device labelnya ini namanya yang ESP3, ESP WOKWI tadi ya, WOKWI 2. Nah ini, kita ada 2 sensor yang dia akan dikirim ke sisi server, yaitu dia temperatur sama dia humidity. Ini nggak tahu bahasa apa ini ya, bahasa Portugis ini ya. Jadi ini kita sesuaikan ya, tadi kan dia namanya suhu ya. Jadi ini tadi namanya suhu, kemudian ini namanya humidity.
Karena, tadi kita membuat 2 parameter ini yang ada di UPdot kita gitu ya. Ini sama ya, hampir sama di programnya dari sini. Jadi secara konsepnya ini ya, tadi ada variabel suhunya, suhu ini ya, sama dia variabel labelnya itu dia humidity ini ya. Jadi ini harus sama dengan yang ada di topik yang sudah kita buat tadi ya. Yang kita gunakan ini ya, suhu sama dia humidity-nya ini. Kemudian, yang di sini ada callback, jadi nanti di sini dari callback ini untuk ketika dia datanya diterima di server, itu nanti akan dimasukkan ke dalam topik yang tadi sudah dibikinnya tuh ya. Jadi ini, fungsi yang di, apa istilahnya, di sisi UV-Dot-nya, ketika dia udah nerima data, maka dia akan memberikan ACK-nya ke sisi, ISP32 milik kita dia. Ini ya. Nanti di setup-nya secara ini sama ya, programnya itu hampir sama yang ada di sini ya, saya lihat itu hampir sama di program saya nih. Jadi ada callback-nya, nanti ada voice setup-nya ini ya. Ini kurang lebih dia nanti sama ya, cuma ini dia, diganti antara dia pakai LED, yang di sini tadi dia itu pakai DAT11 gitu ya. Ini ada dia tuh connect WiFi-nya, ada set callback, ada setup, ada reconnect, sama nanti ada timer-nya milisnya ini ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat juga sama ya, jadi ada connect, ke WiFi-nya, ada set callback-nya, ada setup-nya, ada reconnect-nya. Cuma ini ada ini opsional ini ya, UV-Dot-nya ini bisa ditambahkan atau tidak ya, yang di baris ke-70 ini. Nah, ini kita hilangkan aja. Oke, kemudian di loop-nya nantinya sini ada sama ya. Jadi ini kalau yang di loop-nya dia itu untuk membaca 2 buah data, yaitu dia untuk membaca dari DAT11-nya, yaitu membaca data humidity sama yang di temperaturnya. Kemudian, nanti di sini untuk mengirim datanya ke si UV-Dot cukup simpel ya. Jadi nanti di sini untuk kirim datanya ini ya, jika milih sini sementara itu untuk menampilkan di serial monitor, yang serial bridge-nya ini. Kemudian untuk kirim datanya ke isi UV-Dot-nya, tinggal dipanggil perintah UV-Dot.add-nya ini ya. Jadi tadi kita ada 2 variabel yang sudah kita bikin, yaitu dia variabel label suhu sama nanti ya label humidity. Jadi ini yang kita bikin di UV-Dot-nya tadi ya. Jadi kita tadi bikin 2 variabel yaitu dia suhu sama humidity. Jadi ini harus sama yang ada di program kita. Tes, ini ya. Jadi nanti sekali lagi dia itu harus sama di suhu sama di humidity ini ya. Makanya di workbook ini tadi juga saya ganti, ini dengan suhu sama humidity yang tadi sudah saya bikin di UV-Dot-nya gitu ya. Baik, yang berikutnya ini tinggal di-add. Jadi tadi di label yang pertama suhunya kita masukin dia T, variabel T ini yaitu dia dapat dari sini, membaca data temperaturnya. Nanti di sini itu akan dikirim datanya ke UV-Dot-nya ini. Kemudian, nanti yang kedua yaitu dia humidity, hanya ini dia dapat dari sini, terus hanya itu dia membaca humidity, ya. Ini nanti dia akan dimasukkan ke dalam variabel-label yang kedua. Ya, 2 buah, variabel ini akan dimasukkan ke topik yang namanya device label tadi ya. Jadi di device label tadi, kita beri nama yaitu dia di sini tadi ya, labelnya ini kita namakan yaitu DSP Bobi 2 ini ya. Jadi ini dia sebagai label, artinya isinya ada 2 variabel tadi, gitu ya. Di sini, datanya nantinya yaitu dia ada ini ya, value-nya nanti dapatnya dari sini ya. Jadi kalau kita mau menambahkan untuk mengetahui berapa sih datanya, sementara kita ambil dari sini ya, biar nanti kita sudah disediakan ada 2 variabel juga, kemudian nanti di sini akan kita masukkan ke dalam sini gitu ya. Kita sementara fokus ke 2 variabel, ini kita tutup dulu aja. Ini nanti ada value sama Yume ini ya.
value ini sama bentar, ini ya, temp sama UMI ini ya. Jadi variabel temp ini dia itu dapat dari sini, variabel temp-nya, kemudian yang di variabel UMI-nya nanti dia dapat dari sini dia. Ini kalau kita mau menampilkan datanya di sisi serial monitor, ya, nanti cukup serial print data value, kemudian kita serial print ini yaitu dia value ini ya. Kemudian serial print biar ganti baris. Ya, ini data dari UMI-nya yang di atas. Jadi kita tahu berapa sih datanya yang dikirimkan ke sisi UPI.nya itu ya. Ya, ini kalau sudah, ini kita running. Ini WiFi-nya kita connect pakai WiFi case-nya ini ya. Jadi selagi ya di WiFi-nya kita connect-kan menggunakan WiFi case-nya ini. Ini agak lumayan lama untuk running-nya. Kita tunggu aja. Ini udah proses. Nah, ini ya, ini cuma nanti ya sini kadang di sini udah mulai dibatasi ya sama UPI.nya ya. Kadang ini ada beberapa yang fail ini ya. Jadi ada yang kadang dia itu berhasil ini ya, data value-nya kan dia 22,54, ini dia 19,31, ini dia tuh yang berhasil dikirimkan ke sisi server. Ada juga nanti ya sini itu yang ini ya, ada yang kadang dia gagal dan sebagainya nih ya. Jadi nah ini kadang berhasil, kadang dia gagal dan sebagainya. Ya, jadi nanti ya sini, ini kalau sudah nantinya bisa kalian cek nanti hasilnya di layar UPI.nya ini ya. Ya seperti itu ya, nanti ya sini ya di apa istilahnya, koneksinya. Ini eee, nanti silakan ditambahkan untuk menampilkannya dia dalam bentuk line chart dan sebagainya, nanti yang bisa dalam bentuk yang di sini ya. Jadi mau dipilih mau line chart atau dalam bentuk yang di diagram batang, ataukah dia belum dalam bentuk yang di apa, diagram lingkaran dan sebagainya, nanti silahkan dipilih nih ya. Ini karena kita pakai Wobi, ya sekali lagi kalau kita pakai Wobi nantinya dia tidak bisa memberikan notifikasi nih ya. Jadi ini saya berikan tugasnya kalau karena dia itu kita bisa memberikan notifikasi ke menu dan sebagainya. Jadi karena di sini dia itu ada kita pakai Wobi dia itu terbatas untuk yang di fiturnya sehingga untuk yang di nomor 2 ini nantinya tidak bisa dilakukan gitu ya. Ini juga sama. Oh, kalau ini masih bisa ya, nantinya diapasakan, ini silakan kalian tambahkan UPI.dot topik baru. Jadi kalau device baru yang di UPI.dot di situ dia dibatasi cuma 3 device ya. Jadi maksimalnya kalau free akun, kecuali kalau misalnya kalian berbayar,
maka bisa lebih dari 3 device. Tapi kalau free akunnya hanya dibatasi 3 device saja. Nanti silakan kalau masih ada free akunnya, bisa ada ultrasoniknya ditambahkan, atau mungkin yang di sini kan coba pakai yang ini ya, DHT11-nya tadi ya. Ini kan saya masih menggunakan LED, ini sementara DHT11-nya saya ganti dengan suatu nilai biasa nih ya, suatu variabel biasa. Jadi variabel ini bisa kalian ganti dengan sensor DHT11-nya. Ya, yang tadi ya, yang kayak kemarin. Ini yang di kemarin, ini sensor DHT, dua-duanya ya. Ini bisa ditambahkan ke dalam program, di sini ya. Silakan nanti dicoba-coba ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kalian pengen langsung nyoba di hardware-nya, jangan beli ya ESP32, mungkin nggak sampai 100.000 ya sama DHT22 deh. Jadi cukup murah dia untuk mencoba-nyoba hardware-nya. Jadi daripada nanti penasaran dan sebagainya, nanti bisa kalian coba sendiri. Ini ya, jadi koneksinya MQTT ke Ubiquitous juga dibatasi ya free akunnya ya. Jadi tidak selalu berhasil gitu ya. Jadi kadang, "Loh Pak nggak bisa konek-konek." Nah itu nantinya karena memang ada pembatasan akun pengiriman data ke sisi MQTT yang ada di Ubiquitous-nya dia. Jadi ini kadang berhasil, tapi sering gagalnya ya. Jadi mungkin dari 30 kali nyoba, 30 kali ngirim data, mungkin dia hanya 2 atau 3 yang berhasil gitu ya. Oke, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mbak, cukup. Cukup ya? Ini, yang di saya tadi sudah ada library-nya ya, yang saya kirimkan? Oh, sudah ada ya? Baik, cukup ya. Ini yang tadi yang saya buka, apa istilahnya, absensinya yang PJJ atau yang LJ ya? PJJ, Pak. Yang PJJ ya? Iya, Pak. PJJ sudah absensi ya? Ini yang PJJ saya tutup terlebih dahulu ya untuk absensinya ya. Oke, sekalian nanti saya kasih tugas dulu ya, untuk yang di minggu depan. Ini masuknya di praktikum ke-9 ya. 9 ini menggunakan UV-Dot. Ini bisa biar nggak lupa nih ya. Nanti minggu depan berarti tanggal 5 ya. Oke, ini yang PJJ-nya, sekarang yang LJ-nya. Mana LJ-nya? Bingung banyak yang ngajar ya, bingung nih. Oh, workshop praktikum. Oh ini, oke. Loh, absensinya belum masuk. Bentar, absensinya belum masuk. Oke, ini PJJ saya tutup dulu ya. Sekarang silakan yang di LJ untuk absensi kuliah di hari ini. Ya, sekalian saya tambahkan yang di tugasnya. Praktikum 9, ini UB Dots. UB Dots, nantinya sini tanggal 5 berarti ya. Baik, demikian ya untuk yang di kuliah hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yes, saya izin lihat ya.